Seperti di sekolah saya juga, itu termasuk laboratorium IPA dan komputer itu memang tidak ada. Alhamdulillah memang di sekolah kami juga mendapatkan bantuan WiFi Bakti. WiFi Bakti namanya ya Pak ya? Itu apa tuh Pak? Jadi tidak ada alasan bahwa kita tidak bisa. Gitu. Dan menggunakan sumber daya alam. Sumber daya yang alam, ada ya, kemudian sumber daya manusianya juga. Maka kurikulum Merdeka ini perlahan-lahan mulai mereka terima. Saya ingat sekali tahun 2022 itu hanya 168 pendaftar sekolah IKM di Maluku Utara. Ya. Setelah kami dampingi tahun 2023 kemarin itu sudah meningkat 2.686 sekolah. Wow, artinya kelipatan yang antusias untuk menerima kurikulum Merdeka dan mengimplementasikan ini berlipat-lipat ya jumlahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dikbud, salam sejahtera. Semoga semua dalam keadaan sehat. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Syahidah Humairo dalam siniar Silaturahmi Merdeka Belajar edisi khusus Bulan Merdeka Belajar. Hari ini kita akan mengupas topik mengenai praktik baik pemanfaatan TIK di daerah 3T. Saat ini sudah hadir bersama saya dua orang narasumber yang hebat dan inspiratif. Yang pertama merupakan pendamping guru di daerah Maluku Utara 3T yang juga sebagai Duta Teknologi Maluku Utara tahun 2018, Bu Iriani. Kemudian yang kedua adalah Pak Winanto, guru di daerah Raja Ampat, Duta Teknologi Papua Barat tahun 2022. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Luar biasa. Oke, semoga Sobat Dikbud yang berada dimanapun Sobat Dikbud berada tetap sehat juga ya. Oke, sahabat Dikbud, pendidikan merupakan salah satu cerminan dan juga pondasi dari sebuah bangsa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan konsisten terus berupaya melakukan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan. Selain itu, guru sebagai garda terdepan juga harus terus meningkatkan kompetensinya, khususnya dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini karena guru merupakan ujung tombak dan penentu keberhasilan program digitalisasi untuk mempercepat terciptanya sumber daya manusia unggul yang ada di Indonesia. Untuk itu, sahabat Dikbud, langsung saja kita sebelum masuk ke perbincangan, kita tonton dulu video pemantik untuk daerah 3T. Sudah tidak ada, tapi masih kelihatan. Ya, masih Dikbud. Oke, ini guru-guru hebat nih. Halo. Guru hebat. Salam dari Maluku. Ini guru-guru hebat kita ini. Hai, saya Iriani. 4 tahun yang lalu saya terpilih menjadi DRB Provinsi Maluku Utara di tahun 2018. Provinsi Maluku Utara merupakan wilayah kepulauan dengan 667 pulau yang dibatasi dengan lautan yang merupakan tantangan yang sangat berarti pada saat kami berbagi di wilayah ini. Dalam perjalanan kami menyusuri beberapa pulau-pulau 3T atau daerah-daerah terluar, kami memiliki banyak pengalaman yang luar biasa. Misalnya pada saat saya mengunjungi Kepulauan Taliabu, di sana kami harus berlayar beberapa hari barulah sampai di daerah ini. Mengemban tugas sebagai duta, kami mencoba membantu mereka dalam rangka memfasilitasi mereka belajar dan meningkatkan kompetensi mereka, terutama dalam memanfaatkan teknologi. Perjalanan kami menyusuri beberapa daerah terpencil, terutama kami menemukan bahwa banyak di antara daerah-daerah tersebut yang masih memiliki wilayah-wilayah yaitu blank spot atau daerah-daerah yang susah sinyal. Sehingga untuk mendapatkan sinyal saja mereka harus berjalan menyusuri pantai, mendaki gunung, mendaki pohon untuk hanya sekedar mencari setitik sinyal untuk menyambung komunikasi atau menyampaikan informasi. Hal inilah menjadi kendala utama dalam percepatan digitalisasi sekolah di wilayah-wilayah timur Indonesia, terutama di Maluku Utara. Semoga melalui
kegiatan berbagi ini menjadi jalan untuk saya sebagai seorang duta bisa berbagi kebaikan kepada siapa saja, kemudian dapat membagi pengetahuan dan mendampingi khususnya para guru untuk meningkatkan kompetensi dirinya, dan pastinya ini semua bermuara kepada peningkatan kompetensi peserta didik. Dengan kompetensi guru yang baik, maka kelas-kelas itu tidak dianggap lagi sebagai suatu ruang yang hampa, namun merupakan kelas-kelas yang penuh semarak, penuh dengan harapan anak-anak didik kita untuk masa depan yang lebih baik. Wah, luar biasa sekali Bu Iriani. Video tadi benar-benar menarik rasa penasaran saya terkait daerah 3T ya. Tadi ada yang berenang di laut, ada juga segala macam. Tadi luar biasa sudah ditampilkan. Tapi saya semakin penasaran nih Bu Iriani. Terkait potret daerah Ibu. Boleh mungkin Bu Iriani diceritakan tentang daerah Bu Iriani, tempat Bu Iriani mendampingi daerah tersebut. Baik. Sebenarnya daerah 3T itu merupakan daerah khusus ya, yaitu daerah terpencil, kemudian daerah terdepan, dan di sini daerah-daerah ini merupakan memiliki akses yang begitu terbatas, terutama untuk akses pelayanan dasar, misalnya untuk pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Nah, di wilayah Maluku Utara sendiri itu ada 2 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Kepulauan Sula dan Taliabu. Tapi kalau kita lihat daerahnya itu ada daerah Mangoli, kemudian Taliabu itu sendiri, dan Kepulauan Sula. Nah, ada 3 daerah yang menjadi akses daerah 3T yang berada di Provinsi Maluku Utara. Nah, wilayah-wilayah ini pastinya dalam perkembangan pelayanan dasar tadi mengalami beberapa akses yang begitu terbatas, dan seperti di video tadi, semua itu dibatasi oleh lautan. Jadi kami itu 76% wilayahnya itu adalah pulau-pulau, dan aksesnya mesti dengan lautan bebas. Lautan ya, Bu Iriani. Berarti dengan perahu ya Bu Iriani, seperti tadi yang digambarkan ya? Iya, seperti itu. Oke, terkait respon dari video tersebut, Bu Iriani boleh mungkin direspon tentang apa perjalanan Bu Iriani terkait potret pendampingan Bu Iriani pada saat di video tersebut. Iya, sebenarnya untuk perjuangan kami ya dalam mendampingi guru-guru daerah 3T itu kami mulai dari karena rasa empati di daerah kami sendiri yang kalau boleh dibilang kan Maluku Utara itu wilayah timur ya, tempatnya matahari terbit pertama kali. Tapi faktanya Maluku atau wilayah timur lainnya kami selalu berada di posisi ke-34 dari 38 provinsi yang ada di Indonesia sekarang ini untuk kualitas pendidikan di Indonesia. Maka kami mulai bergerak bagaimana untuk mengembangkan kompetensi guru-guru di daerah kami, karena kami sadar bahwa kompetensi guru itu menjadi kunci untuk sebuah perkembangan sebuah peradaban. Nah, barangkali beberapa hal baik yang telah kami lakukan, mulai dari pertama memetakan dulu nih kebutuhan-kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan dasar dari guru-guru kami agar mereka bisa ditingkatkan lagi kompetensi mereka terutama di bidang TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi. Okay. Nah, seperti itu. Mungkin sekarang kita bergeser ke Pak Winanto. Pak Winanto tadi juga sudah menyimak ya, tapi saya juga penasaran nih di daerah Pak Winanto di Papua Barat. Seperti apa sih Pak Winanto terkait potret tempat Pak Winanto mengajar? Ya. Baik begini Ibu. Jadi kalau di daerah saya itu sendiri itu kurang lebih hampir sama seperti di Maluku Utara sebenarnya. Karena di Raja Ampat sendiri ya, seperti yang kita ketahui semua itu Raja Ampat itu adalah kabupaten kepulauan yang luar biasa, banyak pulau yang ada di Raja Ampat. Cuma memang ada 4 pulau besar di sana makanya disebut sebagai Raja Ampat ya. Saya ada di salah satu pulau di Raja Ampat memang. Yang memang kita kendalanya adalah transportasi ya, di mana kita harus melalui laut ya. Memang kurang lebihnya itu karena di sana itu kurang sekali untuk transportasi umumnya. Jadi kita kadang harus mencari hubungan bersama masyarakat untuk bisa kita sekedar ke kota saja. Itu pun kalau dengan perjalanan biasa saja itu sudah 2 sampai 3 jam.
Itu pun dengan kondisi normal. Kalau misalkan ada musim ombak dan angin itu mungkin lebih Beda dan lagi bisa ya beda lagi karena kita harus berteduh dulu, bisa mampir dulu di pulau yang lain gitu maksudnya, karena kita juga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan misalkan seperti itu. Kemudian kalau di daerah saya itu sendiri memang di sekolah saya pun untuk di Salawati Tengah itu memang masih belum banyak sekolah yang fasilitasnya itu terpenuhi atau sarana prasarananya sudah lengkap. Seperti di sekolah saya juga itu termasuk laboratorium IPA dan komputer itu memang tidak ada. Tapi beruntungnya kita, alhamdulillah kita memang dapat bantuan Chromebook dari pemerintah yang bisa kita gunakan untuk bisa melakukan pembelajaran. Nah, iya. Dan kemudian saya mau ceritakan juga tentang masalah listrik dan sinyal ini yang di daerah kami ini yang kadang perlu jadi fokus juga ya. Di mana listrik di daerah saya ini hanya ada 12 jam. Jadi 12 jam hanya ada jam 6 sore sampai jam 6 pagi saja. 6 sore sampai jam 6 pagi. Jadi kalau pas waktu pembelajaran dimulai otomatis tidak ada listrik di sana. Justru pas pembelajaran. Iya, betul. Termasuk sinyalnya juga. Makanya saya bilang kalau misalkan di sana ada sinyal ada, tapi kadang ada, kadang tidak ada. Kemudian kalau misalkan di sana itu memang sinyal tergantung kondisi cuaca di sana. Kalau misalkan cuaca bagus, memang kondisi untuk jaringan juga lumayan bagus. Tapi kalau misalkan cuaca kurang bagus ya kita bersabar saja. Iya, begitu. Itu pun kalau yang di listrik itu yang saya bilang 12 jam itu dengan catatan, Ibu. Jadi kalau misalkan catatannya bagaimana? Kalau mesin tidak rusak. Oh, mesin pakai apa, Pak? Mesin diesel seperti itu diesel. Yang mengaliri 4 kampung di distrik saya. Iya, ya? Jadi di sana kalau misalkan mesin tidak rusak dan juga yang namanya bahan bakar minyak atau BBM itu terpenuhi stoknya. Karena kadang begini, stok sudah menipis, kiriman dari kota belum datang. Jadi kadang berkurang, yang tadinya 12 jam jadi 6 jam saja. Berarti jadi, dengan catatan benar-benar ya Pak ya? Jadi jam 6 sore sampai jam 12 malam itu sudah mati biasa. Kalau misalkan seperti itu berarti stok sudah mulai menipis sambil menunggu kiriman datang dari kota seperti itu. Dan kalau misalkan mesin rusak jangan tanya, berarti sudah otomatis itu mati listrik total gitu maksudnya, termasuk jaringannya juga. Sinyalnya juga. Iya, ternyata luar biasa sekali perjuangannya ya Pak ya terkait listrik dan internet. Mungkin saya penasaran juga nih, daerah Bu Iriani terkait listrik dan internet seperti apa Bu? Sebenarnya kalau wilayah timur sebenarnya beda-beda tipis ya. Kondisi kita tuh punya jaringan kalau tidak punya listrik kan pasti otomatis tidak punya jaringan internet. Nah, tapi memang kalau di daerah 3T otomatis untuk akses listrik tadi memang masih terbatas. Tapi ada beberapa titik yang memang ada stok untuk listrik begitu. Nah, tetapi memang ada pemadaman bergilir atau ada giliran untuk listrik boleh menyala hari ini atau besoknya seperti itu, masih ada seperti itu. Nah, untuk kembali ke pembelajaran, kalau saya sebagai pendamping Bapak Ibu guru mungkin karena sudah paham tentang kondisi mereka seperti itu, maka yang saya lakukan harus mengantisipasi. Nah, misalnya tadi jaringan internetnya tidak ada, maka hal-hal yang harus saya siapkan itu adalah berarti saya menyiapkan pembelajaran berbasis offline. Ya. Kemudian yang tidak bisa kita fasilitasi dengan listrik, berarti kita menggunakan lingkungan belajar. Tapi tetap sumber belajarnya tuh tetap kita tadi menggunakan berbasis sumber belajar digital yang sudah kita download duluan pastinya ya, kita sudah simpan. Jadi kalau saya kemana-mana itu saya siapkan itu yang pakai hard disk, pakai yang sudah paketan yang tidak ada jaringan ya, itu sudah harus saya siapkan dulu. Atau bahan-bahan simulasi mungkin yang harus saya siapkan, misalnya dulu kita harus memperkenalkan tentang fitur-fitur rumah belajar misalnya ya. Tentang fitur-fitur sudah saya siapkan tuh alat-alat simulasinya. Luar biasa. Sehingga suatu ketika saya pernah tuh dikira tuh sebagai penjual panci Hakashima coba. Karena dikiranya tuh penjual panci yang berkeliling-keliling itu. Iya, karena tas saya gede gitu ya. Iya, tas saya gede gitu, bawa alat-alat yang harus saya siapkan untuk bahan simulasi mengajar, plus dengan hard disk yang harus saya siapkan sebagai bahan untuk saya sajikan di proses pembelajaran saya nanti bersama-sama guru-guru tadi. Gitu. Nah, jadi tantangan terbesar di daerah 3T tadi selain listrik dan jaringan internet, tadi prasarana belajar ya. Misalnya tadi laboratoriumnya tidak ada, perpustakaannya nihil gitu ya.
gedungnya ada tapi tidak ada buku-bukunya. Nah inilah yang kami sebagai pendamping guru-guru 3T tadi menyiapkan. Misalnya ada sumber-sumber belajar tentang buku-buku teks misalnya yang sudah kita siapkan di hard disk tadi. Jadi mereka tinggal ngeprint misalnya. Tinggal di print ya Bu ya? Di print terus dibagikan kepada siswa. Atau guru-gurunya tadi misalnya mau mencari sumber-sumber belajar yang lebih up to date. Jadi mereka kita siapkan tadi sumber-sumber belajar tadi yang sudah kita bawa dari fitur-fitur yang sudah kita download duluan. Nah kayak gitu. Tadi Pak Winanto menyebutkan dapat bantuan Chromebook ya, berarti dari Maluku Utara juga mendapat ya Bu ya? Ya. Bantuan-bantuan untuk mensupport terjadinya adanya pembelajaran berbasis tadi TIK tadi ya, digital maupun TIK tadi ya. Kemudian Pak Winanto tadi kan ada Chromebook, ada bantuan-bantuan yang bisa akhirnya mensupport. Bagaimana sih akhirnya TIK itu bisa membantu pembelajaran untuk Pak Winanto sebagai guru? Baik. Di saya sendiri ini Ibu, jadi sangat menarik di sini adalah bagaimana TIK itu sangat membantu sekali pembelajaran di sekolah sebenarnya. Cuma dulu itu memang karena memang masih belum adanya sosialisasi dan pendampingan mungkin jadi masih kurang sekali. Ini dari yang paling mudah saja Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan untuk kita buat bahan ajar untuk siswa tidak perlu capek-capek buang waktu untuk menulis mencatat di kelas. Nah, itu sudah membantu Bapak Ibu guru tidak perlu menulis banyak di papan tulis. Kemudian juga bahan juga sudah ada mereka bisa baca, kemudian bisa lihat gambar-gambar yang mungkin perlu sekali loh kalau misalkan untuk saya ya, untuk guru biologi seperti saya ini yang bahkan laboratoriumnya tidak ada. Memang saya selalu berlakukan laboratorium alam yang ada dalam kita bawa anak-anak ke luar bagaimana untuk mengamati secara langsung seperti itu. Cuma ada beberapa materi yang memang kita tidak mungkin kita bisa lakukan itu. Contohnya misalkan seperti bakteri dan virus seperti itu. Kan tidak mungkin kita bawa anak-anak ke alam itu untuk melihat bakteri virus kan tidak mungkin seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti mikroskopis seperti itu bahkan saya akali itu dengan menggunakan gambar-gambar dan video. Virtual, iya, virtual ya Pak ya? Betul. Jadi kalau misalkan di sekolah itu, alhamdulillah kepala sekolah juga sangat mendukung sekali tentang pembelajaran berbasis TIK ini hingga mengadakan peralatan TIK seperti proyektor, kemudian juga bantuan lainnya seperti diesel. Mesin diesel ini sangat perlu sekali. Kenapa? Karena kalau misalkan mesin tidak ada di jam pembelajaran, bagaimana kita bisa mendapatkan listrik untuk bisa menyalakan proyektor dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau misalkan proyektor ditampilkan, anak-anak senang sekali. Kenapa? Sekali ya, iya, sangat senang sekali. Kenapa? Karena buat mereka hal baru. Dan kemudian kalau misalkan seperti itu, kita saja sudah siapkan bahan materi video yang kita sudah download. Jadi pas waktu keadaannya pun secara offline, istilahnya tidak ada jaringan ya. Walaupun kadang di sekolah kami, alhamdulillah memang di sekolah kami juga mendapatkan bantuan WiFi Bakti. WiFi Bakti namanya ya Pak ya? Itu apa tuh Pak? Dari Kominfo itu sebenarnya menurunkan WiFi Bakti dalam bentuk parabola itu ada 3 sekolah di distrik kami, SD 16 Raja Ampat, kemudian SMP 5 Raja Ampat dan SMA Negeri 8 Raja Ampat. Memang di situ dapat bantuan untuk umum sebenarnya, bukan untuk sekolah, tapi sebenarnya untuk umum. Dan memang kalau misalkan WiFi itu boleh dinyalakan saat memang listrik ada. Jadi kalau misalkan tapi tetap ketergantungan dengan listrik ya. Betul, seperti itu. Walaupun kita juga punya panel surya, cuman kadang kemampuannya terbatas karena kita hanya punya 4 papan saja. Jadi tidak banyak untuk kita bisa mengaliri banyak laptop atau misalnya untuk mencas seperti itu. Jadi kita akali bagaimana dengan bantuan ada mesinnya diesel untuk tambahan, bagaimana kita misalkan untuk pembelajaran berbasis TIK di kelas. Anak-anak senang sekali bisa melihat secara langsung video tentang pengamatan melalui mikroskop dari misalkan virus, bakteri, itu kan bisa melihat secara langsung. Jadi otomatis kan mereka mengamati hal tersebut secara tidak langsung walaupun menggunakan dengan video atau istilahnya gambar seperti itu. Nah, di sini yang saya lihat bagaimana TIK ini luar biasa sekali untuk bisa kita manfaatkan di sekolah. Untuk kita bisa melakukan pembelajaran yang lebih inovatif, efektif dan juga menyenangkan untuk anak-anak. Ini yang saya pelajari di sini luar biasa sekali itu untuk pembelajaran TIK itu. TIK cukup menjawab permasalahan yang ada di daerah Raja Ampat ya Pak ya. Kemudian tadi kan saya dengarkan Pak Winanto menyiapkan berupa video, berupa paparan untuk nantinya disajikan ke anak-anak. Sebelumnya mungkin Pak Winanto ada nggak sih pendampingan khusus nih untuk para guru-guru di daerah Raja Ampat? Untuk di Raja Ampat sendiri pendampingan itu memang tiap tahun selalu ada.
Jadi pendampingan itu memang kadang ada yang berupa daring dan luring ya. Cuma memang guru-guru di Raja Ampat terutama yang dari 3T sangat mendambakan pelatihan atau pendampingan secara luring. Kenapa seperti itu? Karena lebih efektif. Lebih efektif. Betul. Karena kebanyakan guru-guru daerah 3T itu masih belum memahami teknologi. Ya istilahnya ya masih gaptek lah gitu. Makanya kita perlu perlu pendekatan lebih, kita harus secara langsung untuk bisa mendampingi, untuk bisa bisa kita betul-betul memulai dari dasarnya dulu. Karena kita tidak berpikir bahwa kita menerangkan tentang misalkan kayak Google Form dan lain sebagainya tanpa kita mengetahui kira-kira teman-teman guru ini bisa tidak sih kalau misalkan untuk membukanya ya. Kalau misalkan belum bisa kan kita harus memulai dari dasar dulu. Kita mulai dulu bagaimana ternyata bisa loh kalau misalkan basisnya untuk akun belajar ID. Bahkan di sekolah saya di daerah kami itu yang daerah 3T masih ada yang belum diaktifasi untuk belajar ID-nya itu. Makanya kita kita kerahkan kita sama-sama. Jadi kadang itu dikumpulkan di ibu kota kabupaten di Waisai untuk kita kegiatan luring bersama. Tapi kadang kita juga ada pendampingan langsung ke distrik-distrik seperti itu di Raja Ampat. Ya, memang kekurangannya itu kalau misalkan di ibu kota itu kan kita harus mengerti lah teman-teman guru itu yang lain itu banyak di luar sana itu harus transportasi jauh gitu misalnya untuk mengarungi laut yang tidak mudah gitu maksudnya. Kalau misalkan musimnya belum musim angin atau ombak mungkin tidak masalah, tapi kalau misalkan lagi pas musim seperti itu nyawa taruhan. Oh, nyawa taruhan yang luar biasa, semangat berarti ya Pak ya. Karena kan kita belum tahu kalau misalkan ya memang kemarin juga beberapa kejadian seperti hampir tenggelam seperti itu kan itu memang hal biasa. Makanya kalau di Raja Ampat itu kalau tidak bawa pelampung ya bawa dirjen lah minimal seperti itu untuk apa? Untuk menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri ya, luar biasa. Jadi luar biasanya itu guru-guru sangat luar biasa semangat kalau misalnya untuk pendampingan seperti itu. Dan ketika ada pendampingan secara luring mereka sangat bahagia ya Pak ya? Sangat bahagia. Betul mungkin sekali. Bu Iriani saya bergeser, Bu Iriani sebagai pendamping. Ketika Bu Iriani melaksanakan pendampingan tersebut, perasaan guru-guru ketika didampingi oleh Bu Iriani seperti apa? Mungkin ada respon dan reaksinya? Iya, jadi kalau pengalaman saya percaya begini, kalau mau membuat sesuatu perubahan, maka sentuhlah hati mereka. Wah, maka jadi saya memulai dari itu dulu supaya karena yang paling sulit itu adalah merubah mindset. Menurut saya, mau kita bawa alat secanggih apapun, tapi kalau mindsetnya kita tidak sentuh, jadi orang suka berada di zona nyaman, sulit untuk berubah. Nah, untuk itu saya mencoba, terutama guru-guru yang senior ya, guru-guru senior mulai dari pengawas, kepala sekolah, yang notabene mereka adalah pemegang kendali kebijakan. Nah, jadi pada saat pendampingan saya selalu melibatkan teman-teman ini, guru-guru senior, terutama pengawas, kemudian kepala sekolah, untuk terlibat langsung, untuk berkontribusi langsung, belajar bersama-sama. Nah, jadi mereka tahu tuh sebenarnya masalah guru saya apa. Dengan melihat masalah guru, masalah yang mereka butuhkan, otomatis di sini terjadi kolaborasi yang baik. Biasanya kalau saya di daerah 3T, Bu, saya juga melibatkan ada kepala desa, Pak Camat, Babinsanya, ikut belajar bersama-sama. Kenapa? Menurut saya, kalau masyarakatnya ikut bergerak, maka tujuan kita itu akan cepat tercapai. Dibanding kalau kita bergerak sendiri-sendiri kan. Nah, jadi misalnya kalau saya mau bikin kegiatan nih, tadi cerita teman kita, tidak ada lampu, tidak ada listrik, maka saya cari tuh kantor camat. Wah, luar biasa sekali nih. Menarik nih. Minta izin sama Pak Camat, saya mau pakai gedung nih. Boleh enggak? Ya, disilahkan saja dipakai Bu Iriani sehari semalam, bila perlu seminggu di situ. Kan gratis ya. Jadi betul. Sudah ada wifi-nya, sudah ada listriknya. Jadi para guru bisa belajar gratis tanpa harus mikir-mikir mau bayar berapa nih, mau sewa berapa. Nah, itu yang salah satu hal yang bisa saya lakukan melalui kemitraan, kolaborasi. Kemudian kita diskusi bareng apa yang sebenarnya harus kita lakukan. Karena kalau dipikir-pikir, sekarang kan anggarannya semua serba terbatas gitu ya. Tapi kalau kita tidak menggerakkan, tidak memulai, lalu siapa yang akan memulai? Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, barangkali program-program yang saya tawarkan juga sesuai dengan kebutuhan guru. Iya, betul sekali. Nah,
Jadi misalnya tadi ada guru yang tidak bisa komputer sama sekali, ya sudah saya mulai pelatihan dari dasar dong. Dari dasar ya Bu ya. Pengenalan komputer dari dasar, pengenalan alat dulu, sampai mengetik satu jari. Tuh cari huruf, mana huruf A, cari huruf A dulu. Luar biasa. Nah Ibu. itulah daerah-daerah 3T. Jadi tidak sama dengan daerah-daerah yang di kota gitu ya, yang sudah semuanya serba ada. Kemudian misalnya kita suatu ketika saya berjalan-jalan mau berbagi di suatu sekolah SD ya. Dana bosnya terbatas, mau beli apapun sudah tidak ada uangnya. Terus saya bilang, ini di situ kan ada banyak pohon ketapang ya, di tepi laut. Di daerah sana ya. Nah ya, ini pohon ketapang mau diapakan? Saya bilang, ya sudah kami duduk-duduk makan-makan ikan bakar saja di sini Bu Iriani. Loh, ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar bagi anak. Nah, salah satunya saya ajak, ayo kita buat tempe yuk. Tapi bahan dibungkusnya pakai daun ketapang tadi. Kemudian anak-anaknya, guru-gurunya kita ajak untuk berwirausaha. Oh dari sana, dari iya, jadi materi di portal rumah belajar kan ada salah satu cara pembuatan tempe tuh. Iya betul. Nah, jadi mereka belajar tuh, saya ajarkan diklatnya tentang rumah belajar, tapi di dalamnya itu ada materi tentang tempe, pembuatan tempe. Siswanya belajar, gurunya belajar. Suatu ketika pada saat mereka berkumpul dilatih tuh anak-anak, jadi mereka bekerja part time siswanya. Oh. Ya, jadi sekolah pagi, pulang, setelah itu mereka balik untuk bekerja membuat tempe. Bekerja sama dengan gurunya, mereka jual keliling kampung, hasilnya untuk dimanfaatkan untuk sekolah. Wow, luar biasa nah, ya. seperti itu. Akhirnya kan guru-guru sekolah juga diberdayakan. Jadi tidak ada alasan bahwa kita tidak bisa gitu. Dan menggunakan sumber daya alam yang ada ya, Bu, kemudian ya? sumber daya manusianya juga. Luar biasa. Jadi bisa kita selesaikan. Oke, luar biasa sekali, sangat menginspirasi ya Bu Iriani. Guru-guru di sana sangat bersemangat. Sahabat Dikbud, sudah sama-sama kita simak potret 3T di daerah masing-masing. Sementara itu di daerah 3T tentunya tidak lepas dari kurikulum Merdeka. Tadi Bu Iriani sudah masuk sedikit di kurikulum Merdeka. Penasaran bagaimana implementasi kurikulum Merdeka di daerah 3T? Mari kita coba ulik lagi nih, Sobat Dikbud. Bu Iriani boleh sambil diceritakan, ada nggak sih cerita menarik ketika adanya implementasi kurikulum Merdeka? Mungkin dari awal Bu Iriani adanya implementasi kurikulum Merdeka ya Bu. Boleh diceritakan Bu? Iya, jadi seperti di awal saya bilang bahwa pada umumnya kalau guru-guru itu yang hal baru, biasanya penolakan yang lebih banyak daripada yang mau diterima gitu. Apalagi nih ganti menteri, ganti kurikulum, bikin pusing saja katanya, gitu ya. Tetapi paradigma ini setelah kita dampingi dan tadi saya bilang hal-hal yang mereka butuhkan itu apa, lalu kita mulai dari situ, maka kurikulum Merdeka ini perlahan-lahan mulai mereka terima. Saya ingat sekali tahun 2022 itu hanya 168 pendaftar sekolah IKM di Maluku Utara. Ya. Setelah kami dampingi tahun 2023 kemarin itu sudah meningkat 2.686 sekolah. Wow, artinya kelipatan yang antusias untuk menerima kurikulum Merdeka dan mengimplementasikan ini berlipat-lipat ya jumlahnya. Ya, beribu persen bukan 100% tapi ribu persen. Iya. Luar biasa. Nah, ini bukti bahwa sebenarnya untuk perubahan itu mereka ingin ya. Ada keinginan untuk melakukan sebuah namanya transformasi pendidikan tuh pengen mereka. Ada keinginan semangatnya ada ya Bu ya. Nah kemudian beberapa fakta-fakta yang di lapangan yang kita temukan itu adalah misalnya masih banyak guru yang belum bisa masuk ke PMM karena tadi akses internetnya kan nggak ada gitu kan. Jadi bagaimana mereka masuk ke PMM sedangkan akses internetnya tidak ada. Maka kita pikirkan lagi nih solusinya. Nah jadi kami saya melibatkan ada komunitas belajar, kami laksanakan webinar, kemudian kami dampingi juga secara luring gitu ya. Maka lewat komunitas-komunitas belajar di sekolah itu kami coba melakukan sosialisasi, melakukan BIMTEK ya, melatih tentang kurikulum Merdeka itu seperti apa wujudnya, bagaimana cara memulainya. Kemudian kalau ada kendala-kendala, ayo kita diskusi bersama. Alhamdulillah ini bisa berjalan perlahan-lahan dan ada titik terangnya. Nah, kemudian yang paling penting lagi dari kurikulum Merdeka ini sendiri adalah di daerah 3T itu adalah kita mencoba bagaimana mendekatkan guru-guru terutama di sekolah itu supaya membangun yang namanya itu atmosfer kontekstual. Jadi sesuai dengan sekolahnya, sesuai dengan daerahnya, tidak hanya sekedar meng-copy paste
apa yang sudah terjadi yang ada dia lewat video-video yang dia tonton begitu. Tetapi mencoba untuk memodifikasi hal-hal baik apa lagi yang bisa dikembangkan di sekolahnya sehingga kebutuhan siswa belajar itu bisa ditingkatkan lagi potensinya. Seperti tadi pohon ketapang ya? Pohon ketapang, Luar ya biasa. seperti itu. Oke, mungkin tadi dari sisi pendamping, boleh dari Pak Winanto dari sisi guru nih, terkait cerita menarik apa sih di kurikulum Merdeka implementasinya di daerah Raja Ampat? Oke. Baik Ibu, jadi kami di Raja Ampat ini sangat menyambut baik sebenarnya tentang implementasi kurikulum Merdeka. Cuma memang ada beberapa yang daerah-daerah yang memang sama sekali blank spot atau istilahnya tidak ada sinyal di situ, itu yang kesulitan untuk mempelajari tentang kurikulum Merdeka itu seperti apa sih gitu maksudnya. Jadi kalaupun memang kita belajar, kalau sebenarnya di distrik saya itu memang malam pun kita adakan pelatihan. Kalau misalkan ada stick, ada sinyal, ya kita lakukan pelatihan malam pun tidak masalah. Misalnya pendampingan malam. Jadi bersama-sama dengan guru-guru yang ada di sana tentang kurikulum Merdeka. Kenapa? Karena PMM itu kan kadang kita harus gunakan secara online seperti itu ya. Jadi kalau misalkan tidak ada listrik, tidak ada sinyal, bagaimana begitu kan? Kalau kadang ada tempat yang bahkan membuka PMM saja masih mutar-mutar seperti itu. Jadi tidak terbuka ya, Pak? Betul. Jadi bagaimana kira-kira kalau misalkan untuk bisa mengimplementasikannya, kalau misalkan untuk mempelajarinya saja kita masih belum dapat gitu. Jadi kalau untuk di pendampingannya untuk di kurikulum Merdeka ini juga sudah memang dari stakeholder atau istilah pemerintah daerah juga sudah mengupayakan pendampingan di langsung secara luring maupun secara daring. Cuma memang yang saya pelajari di sini adalah bagaimana memang kalau misalkan di daring ini memang agak kurang efektif karena kadang permasalahan sinyal, kurang terdengar suaranya, misalkan putus-putus. Jadi mereka yang mengikuti walaupun mengikuti teman kadang kurang efektif karena bisa kurang paham lah maksudnya. Jadi ini kurang tahu secara luring itu luar biasa sekali. Memang mereka sangat tertarik sekali bagaimana karena waktu itu saat pendampingan IKM kepala sekolah dan beberapa guru yang dipanggil ke WISE di Raja Ampat itu langsung kita langsung ada pendampingan tentang implementasi kurikulum Merdeka dan memilih kira-kira sekolahnya mampu nggak sih menerapkan kurikulum Merdeka gitu maksudnya. Waktu itu ada 3 pilihan, mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Di sini memang di daerah-daerah 3T itu memang masih kurang optimis lah bahasanya seperti mungkin ya, kurang yakin kayaknya masih belum bisa mandiri berubah, coba dulu mandiri belajar misalnya seperti itu ya begitu betul. Cuma kan di situ sudah ada sekolah-sekolah prototipe seperti sekolah Penggara yang memang sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Tapi memang kalau misalkan di daerah kami di daerah 3T bukan berarti kami tidak mau menerapkan, tapi memang kita senang sekali, hanya kita memang perlu pengetahuan lebih tentang apa itu IKM gitu maksudnya untuk kita bisa lebih mempelajarinya lebih banyak. Nah, gitu makanya kalau misalkan secara online masih belum bisa secara efektif maksudnya untuk guru-guru yang di daerah 3T seperti itu. Makanya kadang kalau misalkan seperti itu ya kita cari kiat-kiat seperti tadi Ibu bilang luar biasa sekali yang kontekstual. Saya masih ingat sekali makanya saya bilang itu yang Ibu katakan tentang ketapang itu waktu itu saya pernah juga ketemu sama Ibu Riani itu yang secara daring itu tentang masalah membahas tentang itu. Karena saya di sana juga sebagai guru biologi, saya juga mempraktikkan tentang pembuatan tempe seperti itu di siswa saya. Sampai saya waktu itu di komentar itu jangan pakai plastik Pak, ya, gunakan yang ada di lingkungan. Nah itu saya langsung pikir, oh kalau begitu secara kontekstual yang ada di sekitar kita apa sih gitu maksudnya itu. Oh ternyata daun pisang banyak sekali di pulau, jadi kita gunakan daun pisang. Iya seperti itu, jadi digunakan. Selain itu juga karena banyaknya kelapa di sana, saya pikir apa sih kira-kira bisa dimanfaatkan kelapa itu. Nah kita pikir, oh kalau misalkan seperti itu coba anak-anak bikin VCO kah untuk misalkan itu minyak ya Pak ya? Betul, jadi virgin coconut oil gitu atau VCO disingkat. Jadi di SMA kami sudah bisa memproduksi VCO sendiri. Luar biasa. Betul. Siswa? Iya, jadi saya hanya membimbing mereka untuk bagaimana, karena kan tidak pakai pemanasan, jadi hanya pengendapan saja. Jadi untuk siswa itu, oh ternyata seperti ini ya Pak, gitu. Maksudnya itu sudah tahu caranya bagaimana untuk menghasilkannya. Saya kasih tahu bagaimana untuk packing yang baik, untuk bagaimana untuk siap jual seperti itu. Luar biasa. Jadi karena di sana kan kita gunakan limbah-limbah saja, yang limbah kaca yang di sana, botol-botol yang terbuang di sana yang cuci bersih lagi, kita steril
disterilkan lagi. Nah itu gunakan untuk tempatnya biar lebih menarik gitu. Dan saya gunakan untuk ya seperti tadi TIK itu untuk bisa label yang bagus, bisa gunakan untuk kira-kira oh pantas ini untuk bisa nilai jualnya gitu, anak-anak bisa itu. Karena di sana itu kalau misalkan pas lagi pameran atau event di Raja Ampat itu banyak sekali turis-turis mancanegara juga, termasuk domestik juga untuk bisa kita pamerkan di sana seperti itu. Luar biasa sekali, sangat kontekstual dengan apa yang ada di lingkungan sekitar ya. Baik sahabat Dikbud, setelah ini akan ada tayangan video jeda, kemudian kami akan kembali dengan praktik baik pemanfaatan TIK di daerah 3T. Nama saya Winanto Trihapsoro. Saya dari SMA Negeri 8 Raja Ampat, Kabupaten Raja Ampat. Ya. Saya di sini sebagai perwakilan Duta Teknologi Papua Barat tahun 2022. Sebenarnya kalau untuk di sekolah saya sendiri, itu letaknya bukan ada di daerah Waisai atau di Pulau Waigeo ini, tapi ada di Pulau Salawati. Jadi untuk akses pun ke sekolah atau istilahnya ke pusat pemerintahan di Raja Ampat itu sendiri harus melewati 2 rute. Jadi dari Kalobo ke Sorong, kemudian dari Sorong ke Waisai seperti itu. Dan memang kendala di Raja Ampat ini memang adalah transportasi ya. Karena di sini serba semua itu harus melewati laut. Jadi kalau misalkan untuk musim angin seperti sekarang ini, itu tantangan yang sangat luar biasa karena kita ya menantang diri dan ahli gitu untuk lewat laut. Well, yang pertama untuk kendala yang utama ya karena di sekolah saya ini kan memang listrik untuk di daerah tersebut itu tidak 24 jam, jadi hanya 12 jam saja, hanya jam 6 sore sampai jam 6 pagi saja. Jadi pas waktu untuk keperluan belajar itu nanti akan terhambat karena tidak adanya listrik PLN, dan kita akali dengan penggunaan solar panel dan juga diesel sebagai pendukung. Proses saya diundang di kegiatan pelatihan ini itu dari BGP Papua Barat ya, itu dari undangan dari BGP Papua Barat, dan saya sangat senang sekali karena memang mendapatkan undangan ini. Memang saya sudah tunggu-tunggu dari kemarin launching untuk sistem awan penggerak ini. Memang karena saya sudah pernah merasakan bahwa tidak adanya sinyal internet itu sangat sulit sekali untuk sekolah seperti kita. Jadi pas dengan adanya sistem awan penggerak ini, dari patroning ini sudah informasikan bahwa ini luar biasa ditunggu-tunggu. Bahkan Ibu Kadis yang membuka kegiatan pelatihan ini saja sampai sangat tertarik, dan termasuk saya juga untuk mempelajari awan penggerak. Karena memang perlu sekali di daerah-daerah seperti Raja Ampat yang memang kepulauan seperti ini yang tidak semuanya itu memiliki sinyal internet. Tapi walaupun punya sinyal internet pun kita perlu juga. Kenapa? Karena memang ada beberapa kasus di mana siswa juga tidak memiliki pulsa karena tidak mampu membelinya. Kalau misalkan mereka tidak bisa memiliki internet juga sama saja kalau misalkan tidak punya pulsa. Dan di sini bisa dibantu dengan menggunakan alat penggerak ini. Kita menggunakan offline pun kita bisa menggunakan PMM atau istilahnya mengakses PMM dengan keadaan offline atau istilahnya tanpa menggunakan sinyal internet seperti itu. Untuk ke depan ya, untuk rencana saya untuk ke depan ini, yang saya pertama itu adalah menyampaikan, mensosialisasikan tentang pelatihan ini kepada guru di sekolah ya, terutama di sekolah saya dulu. Bagaimana kira-kira kita bisa mencoba akses PMN secara offline untuk guru, bahkan untuk siswa juga bisa. Jadi kita akan, saya juga akan membantu kepala sekolah. Kemarin kepala sekolah juga sudah kontak saya untuk bagaimana bisa segera mungkin bisa ke sekolah dan juga nanti untuk memberitahukan dan melatih untuk bagaimana kita bisa mengakses awan penggerak ini. Di sana juga sudah tunggu-tunggu sekali untuk awan penggerak. Terima kasih sahabat Dikbud yang tetap stay tune bersama kami, masih membahas tentang praktik baik pemanfaatan TIK di daerah 3T. Tentunya tidak luput sentuhan teknologi di dalamnya, seperti yang kita saksikan dalam video pemantik barusan.
Sebagai informasi di awal April Pak Winanto ya telah terlaksana launching awan penggerak seperti yang tadi Pak Winanto sampaikan. Boleh ditanggapi Pak terkait video tersebut dan tentang awan penggerak? Baik, untuk video pemantik yang sudah kita tonton itu memang itu wawancara saya pas waktu kegiatan pelatihan atau workshop pelatihan awan penggerak yang pertama kali dilakukan di Raja Ampat. Itu untuk 4 kabupaten, emang 4 kabupaten untuk yang daerah khusus, Maibrat, Tambrau, kemudian Kabupaten Sorong dan juga satu lagi kalau tidak salah Raja Ampat. Jadi karena di situ saya juga termasuk di dalamnya sebagai guru untuk di daerah khusus. Jadi saya sangat senang sekali di sini, luar biasa sekali kalau misalkan untuk ini untuk menjadi jawaban yang seperti yang tadi yang dari awal itu sebagai jawaban kira-kira di daerah 3T ini bagaimana kalau misalkan kita mengimplementasikan kurikulum Merdeka kalau misalkan tidak ada sinyal atau istilahnya kesulitan sinyal. Nah, ini adalah jawaban yang luar biasa sekali yang bisa membantu sekali untuk guru-guru yang memang kesulitan jaringan atau sinyal seperti kita-kita ini, seperti itu. Oke, berarti tadi awan penggerak itu tidak memerlukan internet atau bagaimana Pak? Betul, secara offline atau luring sekali. Jadi betul-betul iya. Iya. Mungkin setelah launching awan penggerak Bu Iriani, bagaimana kesan Bu Iriani atau perasaan Bu Iriani sebagai pendamping tentunya Bu di daerah 3T? Kemudian boleh digambarkan langkah-langkah yang Bu Iriani lakukan terkait awan penggerak yang tadi disampaikan. Iya, menurut saya program awan penggerak ini kan bertujuan untuk agar terjadi pemerataan akses layanan untuk peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan itu. Maka sebenarnya awan penggerak ini sebenarnya merupakan jawaban dari tantangan-tantangan yang ada di daerah 3T itu. Jadi menjawab tantangan teknologi dengan teknologi itu sendiri. Oh, seperti itu. Nah, jadi menurut saya ini sangat bagus karena berdasarkan pengalaman kami mendampingi guru-guru di daerah 3T, di mana jaringan internet masih menjadi masalah yang sangat krusial saat ini. Untuk mengakses PMM, maka salah satu cara mudah untuk bisa diakses oleh guru-guru di daerah 3T, maka dengan bantuan awan penggerak ini. Nah, kemudian awan penggerak ini sudah diuji cobakan di daerah kami karena merupakan 6 provinsi sebagai salah satu yang merupakan ide pencetus ya dengan 3 GTK yang ada. Sudah diuji cobakan di daerah kami dan hasilnya itu sangat positif. Jadi guru-guru sangat antusias menggunakan ini terutama dalam proses pembelajaran. Di situ tersedia buku-buku teks yang bisa langsung diakses oleh guru-guru pada saat pembelajaran mereka di kelas. Selain itu barangkali harapan saya mungkin bisa diperkaya dalam versi 2 nanti ya. Karena sekarang kan versi 1 ya. Sekarang yang sudah versi 1.0. Sekarang yang lagi direvisi lagi versi 2.0. Maka harapan kami di versi 2.0 nanti mungkin bisa disiapkan sumber-sumber belajar yang lebih kompleks, terutama dengan kebutuhan siswa dalam pembelajaran. Misalnya dalam sumber-sumber belajar yang lebih variatif, ada video pembelajaran, mungkin ada bahan ajar yang lebih variatif lagi, aplikasi-aplikasi pendidikan yang bisa diakses secara offline misalnya. Dan ini sangat dibutuhkan oleh siswa-siswa kami di daerah. Menurut saya siswa kami di kota, siswa kami di desa itu tidak ada di daerah 3T tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Karena untuk membangun potensi anak, maka sebenarnya harus kita siapkan segala kebutuhan mereka. Nah, salah satu kebutuhan yang bisa kita jawab saat ini adalah dengan program awan penggerak itu. Oke, singkatnya awan penggerak itu sangat membantu IKM ya, pengimplementasian kurikulum Merdeka, tapi secara offline ya Bu ya? Betul. Seperti PMM seperti itu ya Bu ya? Iya. Tapi secara offline? Secara offline. Oke, berarti Pak Winanto sudah mengikuti pelatihannya ya Pak Winanto? Oke, tadi perasaan Pak Winanto ketika mengikuti pelatihan atau mungkin ada teman-teman guru juga yang ikut pelatihan, seperti apa ketika hadir awan penggerak dalam dunia pendidikan di daerah 3T? Kita sangat luar biasa senang ya Bu, terutama kita sangat bersemangat itu untuk menjawab keluhan kita di daerah 3T. Keluhan apa? Karena kadang kita ada beberapa statement yang mengatakan bahwa kurikulum Merdeka hanya untuk daerah-daerah di kota yang sinyalnya aman seperti itu, atau istilahnya luar biasa. Karena PMM itu kan membutuhkan sinyal seperti itu atau jaringan. Nah, di sini muncul awan penggerak. Nah, ini adalah jawaban kita. Keluhan kita ini ternyata ada jawabannya. Di mana PMM ini hadir secara offline dengan berupa awan penggerak ini.
Nah, ini yang kita tunggu-tunggu luar biasa karena dengan begini kita tidak pusing-pusing lagi kita cari-cari tempat sinyal atau istilahnya untuk cari tempat-tempat yang sebutannya hotspot seperti itu ya, tempat-tempat kadang di dekat laut atau di mana untuk menemukan sinyal seperti itu. Ternyata kita bisa loh kalau misalkan dengan bantuan server saja kita bisa langsung untuk bisa mendalami atau mempelajari tentang kurikulum Merdeka itu gitu maksudnya. Karena kan tadi saya sudah bilang di awal bahwa guru-guru di sana itu mau mempelajari kurikulum Merdeka tapi belum mampu ke arah situ. Kenapa? Karena sinyalnya terbatas, pembuka PMM susah. Tapi dengan awan penggerak ini luar biasa. Dengan awan penggerak jadi bisa belajar tentang kurikulum Merdeka ya Pak ya, dan juga bisa mengimplementasikannya agar lebih baik ya. Kemudian Bu Iriani sebagai pendamping ketika di uji coba di sekolah, bagaimana reaksi guru-guru, respon guru-guru, ataupun mungkin ada dampak yang Bu Iriani langsung bisa lihat nih gitu. Iya. Pertama kali itu ada sosialisasi dari BGP ya, BGP Maluku Utara ke 30 sekolah daerah 3T, yaitu di Taliabu dan di Kepulauan Sula. Nah, 30 sekolah selesai pelatihan tersebut, kami kapten dan kokapten, kebetulan saya kapten belajar ID untuk Maluku Utara, kami coba untuk menggandeng sekolah-sekolah lain begitu yang tidak terimbas oleh kegiatan tadi, dan kami coba untuk mensosialisasikan kembali program awan penggerak tadi ke sekolah-sekolah lain. Yang kami lakukan di daerah Mangoli itu di SMA 5 Mangoli, kemudian di SMP 1 Mangoli Barat Timur gitu ya. Itu daerah-daerah yang super paling itu ya, paling jauh ya. Dalam ya Bu. Iya, itu Mbak, satu daerah lagi tuh saya pernah naik kapal 2 kali kapal, baru jalan kaki selama 11 jam. Wow. Itu baru nyampe. Jalan kaki 11 ya, jam. 11 jam baru nyampe. Wow, luar itu biasa. di tengah itu ya, di tengah pegunungan gitu. Pegunungan ya. Nah, dan itulah yang kita coba Mbak. Dan hasilnya itu sangat luar biasa. Ini bisa awan penggerak itu bisa dipakai dan bisa digunakan di sekolah tersebut. Dan alhamdulillah guru-gurunya sangat bahagia. Ternyata mereka bisa menikmati platform mereka mengajar yang notabene mereka harus menggunakan internet. Jauh jalan, naik kapal, baru bisa cari ke tempat sinyal, baru mereka buka akses PMM. Dan ini bisa langsung di sekolah masing-masing mereka, dan ya? mereka bisa menikmati. Oke, luar biasa. Ya, berarti itu. awan penggerak ini sangat menjawab ya. Sebagai guru nih Pak Winanto, menggunakan awan penggerak boleh nggak diceritakan pemanfaatannya mungkin seperti apa? Mungkin ada praktik baik setelah adanya implementasi kurikulum Merdeka dengan hadirnya awan penggerak. Ada praktik baik yang boleh Pak Winanto ceritakan? Baik. Jadi dengan menggunakan awan penggerak ini yang sangat saya bilang sangat luar biasa ini toh, karena kenapa? Dari guru-guru di sini bisa langsung mempelajari IKM. Jadi kita memang harus ke daerahnya atau misalnya ke distrik atau ke sekolahnya untuk kita membuka server di situ berupa satu laptop itu untuk server, nanti kita pakai router untuk guru-guru bisa langsung membuka tanpa adanya jaringan. Nah di sini itu luar biasanya bahwa mereka senang sekali langsung mereka mempelajari tentang pelatihan mandiri yang ada yang di EKM yang biasanya itu di PMM itu harus menggunakan sinyal itu. Betul. Mereka bisa langsung melakukan pelatihan mandiri itu secara langsung, bisa secara offline seperti itu ternyata bisa sampai mereka menyelesaikan aksi nyatanya. Wow. Betul, sampai mereka mendapatkan sertifikatnya seperti itu. Iya. Sangat bersemangat ya Pak ya di daerah 3T. Senang sekali. Kenapa? Jadi kita kan langsung di lokasi seperti itu tuh, mereka langsung senang sekali langsung buka, mereka lakukan pelatihan. Oh ternyata seperti ini kurikulum Merdeka, dan itu membuat mereka mengetahui tentang kurikulum Merdeka ini seperti ini ya, seperti itu maksudnya itu. Jadi selama ini mereka mau buka PMM malas, kenapa? Karena harus cari sinyal, harus bagaimana, itu kan mereka aduh ini susah kalau misalkan seperti ini. Tapi dengan awan penggerak ini dikumpulkan di satu tempat, kita bisa langsung mempraktekkan, langsung selesaikan, mereka punya aksi nyata. Dan saya sendiri sebagai guru itu dengan adanya awan penggerak ini dan termasuk bantuan Chromebook ya dari bantuan pemerintah ini, saya senang sekali saya sampai praktik baik saya itu bisa lolos sebagai finalis di Guru Inovatif di 2023 kemarin. Wow. Itu dengan bantuan awan penggerak dan juga Chromebook bantuan pemerintah itu saya sangat luar biasa, saya senang sekali. Karena ternyata buat saya itu yang saya pikir ya, bagaimana pembelajaran berbasis aset, apa yang ada kita gunakan, apa yang kita punya itu kita manfaatkan sebaik mungkin. Karena
kita kalau misalkan belum ada contoh seperti itu, guru-guru yang lain belum bisa kita seperti itu meniru seperti itu. Begitu kita sudah, oh ini loh kita sebagai contoh, yang lainnya begitu semangat sekali, oh ternyata ada ya gitu maksudnya itu. Jadi lebih baik kita jadi sebagai contohnya seperti itu. Dan guru-guru yang tadinya buat apa sih seperti itu, nah itu jadinya lebih semangat lagi. Itu yang saya ingat untuk itu adalah memotivasi guru-guru yang lain untuk bisa ya ayo sama-sama seperti itu, untuk bisa apa yang ada kita gunakan baik-baik gitu maksudnya. Jangan cuma digunakan ANBK saja. Jadi cuma Chromebook itu hanya cuma untuk ANBK mandiri saja, jadi bisa digunakan untuk yang lain di pembelajaran seperti itu. Berarti dari pemerintah pun banyak supportnya ya Pak ya, tadi dari segi tempat, Bu Iriani, dari segi ada bantuan fasilitas Chromebook dan lain-lain ya. Bu Iriani boleh ditambahkan terkait pemanfaatan awan penggerak? Iya. Sebenarnya kembali lagi guru-guru di wilayah 3T itu memiliki tantangan tersendiri terutama untuk mengakses internet ya. Mereka itu sebenarnya sangat butuh gitu ya, mulai dari akses internet yang stabil misalnya. Maka salah satunya tadi solusinya kita punya tadi server yang bisa berpindah tempat dan bisa offline. Kemudian yang kedua mereka juga butuh sarana prasarana berupa perlengkapan TIK. Kita mau belajar tentang teknologi tapi tidak punya perangkat, mau bagaimana, gitu ya. Untuk itu barangkali ini menjadi perhatian barangkali kita bersama bahwa di daerah-daerah 3T itu butuh bantuan-bantuan untuk mereka, terutama supaya siswa itu bisa belajar, misalnya satu siswa satu komputer, satu guru satu komputer, jadi semuanya nyaman dalam pembelajaran. Sekali ya. Iya. Kemudian yang berikut lagi sudah punya alat. Ya kompetensinya harus diperbaiki. Jadi mereka tuh butuh pelatihan-pelatihan yang berkesinambungan dan terus-menerus. Dan itu harus terjadi secara holistik. Nah, mungkin yang terakhir harus kita bangun kemitraan. Jadi tidak mungkin dong kita semua berharap ke Kemdikbud gitu ya. Sekali ya, bermitra dengan. Iya, harusnya baik itu pemerintah daerah, kepala dinas, lurah, ya, masyarakat dalam hal ini, kepala sekolah, pengawas, guru, semua itu kita harus menjadi tim untuk bersama-sama melakukan perubahan. Berkolaborasi ya, berkolaborasi ya, seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya Sobat Dikbud, kita sudah mendengarkan cerita baik, praktik baik dari Bu Iriani dan juga Pak Winanto. Mungkin kesimpulan nih dari Pak Winanto terkait harapan nih Pak Winanto, tadi sudah ada awan penggerak, support dari pemerintah dan juga bantuan-bantuan untuk terlaksananya implementasi kurikulum merdeka di daerah Raja Ampat. Boleh harapannya disebutkan nih Pak Winanto terkait mendukung guru 3T supaya tetap berinovasi dan memanfaatkan platform yang ada. Oke, kalau dari saya itu yang pertama untuk awan penggerak ya Ibu ya. Harapan saya ini sangat berharap sekali awan penggerak itu bisa terus berkembang untuk daerah 3T itu kan sangat luar biasa karena memang mereka blank spot, tidak ada internet atau itu sinyal tuh. Jadi kalau misalkan dengan awan penggerak ini mereka bisa melakukan atau istilahnya implementasi kurikulum merdeka, kenapa hanya sebagian dari PMM saja yang jadikan awan penggerak? Kenapa tidak keseluruhan gitu maksudnya itu. Jadi kalau harapan saya adalah bisa berkembang untuk bisa seluruh yang bagian APMM yang online itu bisa di offline atau istilahnya semi online lah mungkin kalau misalkan seperti itu. Untuk apa? Agar bisa kita nikmati sama-sama gitu maksudnya kan di sini kan untuk awan penggerak ini adalah untuk pemerataan keseragaman. Kita tidak ada perbedaan antara kota dengan di desa seperti itu kan. Jadi kalau misalkan seperti itu, kenapa hanya sebagian saja yang diaplikasikan di awan penggerak? Kenapa tidak keseluruhan seperti itu? Jadi kalau misalkan itu keseluruhan itu luar biasa, manfaatnya pasti luar biasa. Kenapa? Karena memang di daerah-daerah 3T itu guru-guru tidak perlu dipaksa untuk kita itu, karena kita bisa kumpul sama-sama, kita langsung di lokasi, kita bisa berkolaborasi seperti itu. Termasuk di kepala sekolah sampai unsur-unsur stakeholder yang ada dari daerah itu juga kira-kira perlu seperti yang tadi Bu Iriani bilang, itu memang perlu berkolaborasi di mana kita dengan kolaborasi itu bisa meningkatkan pembelajaran yang ada di daerah 3T seperti itu. Ya, luar biasa sekali Pak Winanto. Berarti harapannya adalah upgrade daripada awan penggerak tersebut agar kontennya bisa sama nih seperti PMM yang online. Oke, mungkin dari Bu Iriani, sampai saat ini apa saja yang masih guru-guru daerah 3T perlukan dalam meningkatkan pemanfaatan TIK di wilayah 3T serta pesan motivasi yang ingin disampaikan kepada seluruh guru di Indonesia? Baik.
Wah, berat ya. Jadi menurut saya sampai saat ini guru-guru daerah 3T itu sebenarnya masih membutuhkan yang namanya pemerataan infrastruktur. Kemudian yang kedua transportasi, karena biaya dari daerah kami ke antar pulau itu lebih mahal ketimbang saya ke Jakarta. Kalau ke Jakarta masih ada ongkos lebih, tapi kalau antar pulau itu malah nombok. Gitu, mahal banget. Nah, jadi ini mungkin perlu ada pemerataan akses, ya. Kemudian yang kedua lagi mungkin guru-guru kami itu memang dengan adanya balai guru penggerak sekarang, kemudian ada guru penggerak, ada sekolah penggerak, mungkin ini bisa menjadi sebuah partner yang sangat bagus untuk percepatan transformasi di daerah. Jadi barangkali lulusan-lulusan guru penggerak, kemudian nanti ada yang disebutkan nanti di awan penggerak itu ada namanya kader penggerak ya, aktor penggerak ya, aktor penggerak. Nah, ini bisa dilatih, kemudian mereka menjadi ujung tombak untuk bagaimana sebagai jembatan percepatan kemajuan, peningkatan kompetensi TIK bagi guru-guru di daerah 3T. Nah, kemudian mungkin pesan motivasi saya barangkali ya, sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi jadilah manusia yang bermanfaat begitu. Oke, terima kasih Bu Iryani dan Pak Winanto atas luar biasa cerita yang sangat menginspirasi. Dan Sobat Dikbud, kita sudah sama-sama mendengarkan cerita praktik baik serta harapan dan juga motivasi dari guru serta pendamping di daerah 3T. Izinkan saya memberikan sedikit pantun nih untuk Sobat Dikbud sekalian sebagai penutup. Belanja ke pasar untuk belanja. Beli ayam kalasan dimasak rica. Siswa belajar dengan bahagia, ciptakan pembelajaran yang bermakna. Satu lagi, burung dara, burung merpati, terbang cepat ya Tuhan, tiada tara. Tetaplah membara semangat para guru sejati, menebar manfaat dengan gembira. Sampai jumpa di episode SMB berikutnya, Silaturahmi Merdeka Belajar edisi khusus Bulan Merdeka Belajar. Salam Merdeka Belajar.